prosedur. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak itu apa namanya tentang teks prosedur? Pernah? Yang pernah silakan. Teks yang tentang sebelum struktur biasanya. Oke. Yang lebih jelasnya, teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau bagaimana cara kita melakukan tahapan ya. Tujuan dari teks prosedur ini adalah memberikan instruksi atau panduan kepada pembaca agar dapat menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas yang benar. Teks ini sering digunakan dalam resep makanan biasanya ya. Kemudian apa namanya petunjuk menggunakan. Tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk memberikan instruksi atau panduan kepada pembaca agar dapat menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas dengan benar. Penggunaan alat, instruksi permainan dan lain-lain. Struktur teks prosedur ini terdiri dari tujuan. Yang pertama itu ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah, kemudian ada ciri-ciri dan juga jenis-jenis ya. Yang pertama itu ada tujuannya. Tujuan dari teks prosedur itu sendiri ialah untuk memberikan instruksi ya atau petunjuk bagaimana cara kita melakukan sesuatu ya. Ini bisa berupa cara membuat suatu produk, cara melakukan suatu kegiatan atau cara menggunakan suatu alat ya, seperti penjelasan awal tadi. Kemudian langkah-langkahnya itu teks prosedur ini berisi langkah-langkah yang disusun secara urut dan sistematis ya, biar beruntun ya, sehingga pembaca itu dapat mengikuti arahan dengan mudah dan mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga hasilnya itu aktif, di mana kata kerja yang digunakan dalam teks prosedur umumnya bersifat aktif seperti membuat atau memasak atau menggunakan. Kemudian selanjutnya ada menggunakan kata penghubung atau konjungsi ya. Kata penghubung digunakan untuk menghubungkan langkah-langkah dalam teks prosedur seperti kemudian, lalu ada kata selanjutnya, kemudian lalu. Oke, yang terakhir menggunakan kata keterangan. Kata keterangan digunakan untuk memberikan informasi ya, informasi lebih detail tentang waktu, tempat, cara dan alat yang digunakan dalam teks itu sendiri. Kemudian jadi teks prosedur ini sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan memahami ciri-ciri, struktur dan jenis teks prosedur, kita bisa memahami dan mengikuti berbagai instruksi dengan lebih mudah. Baik, untuk teks prosedur ini kita bisa mengambil contoh cara-cara misalkan membuat kopi, kemudian kita bisa teks prosedur membuat mie, kemudian memasak nasi dan sebagainya. Kira-kira di antara kalian ini ada yang belum mengerti tidak tentang teks prosedur? Sudah mengerti? Nah, kalau kalian sudah mengerti dan memahami apa yang sudah sampaikan tadi, mungkin bisa satu orang maju menjelaskan teks prosedur tentang apa yang kalian ingin buat. Bisa bikin kopi, bisa cara membuat memasak nasi, membuat mie. Silakan ke depan. Ya, siapa? Nabil? Boleh, Faidu. Berikan contoh cara membuat kopi. Runtutan untuk membuat kopi itu apa saja? Yang pertama apa yang harus dilakukan ya? Oke. Boleh dibantu ya, nanti temannya boleh dibantu kalau sekiranya butuh bantuan, silakan. Langkah-langkah membuat kopi ialah siapkan kopinya. Pertama siapkan, lalu
Lalu ambil tempat untuk membuat kopi. Lalu siapkan air panas untuk menyeduh kopi. Lalu tuangkan kopi ke dalam tempat yang sudah disiapkan. Lalu masukkan air panas ke dalam tempat yang sudah disiapkan. Dan terakhir diaduk hingga rata. Silakan, terima kasih teman-teman. Untuk teks prosedur yang contoh yang disampaikan Nadia tadi, saya akan memperbaiki sedikit ya. Teks prosedur membuat cara pembuatan kopi. Ideal ya, biasanya membuat kopi itu pertama kita siapkan wadah untuk memasak air terlebih dahulu, kemudian naikkan di atas kompor. Sembari menunggu airnya mendidih, kita bisa menyiapkan gelas. Yang pertama siapkan gelas, kemudian kopi dan gula. Kemudian setelah gelasnya sudah disiapkan, ambil gula sesuai selera, dan begitu pula dengan kopinya. Bentuk kopinya mau diambil seberapa sendok terserah kalian sesuai selera. Baru setelah airnya mendidih, baru dituang ke dalam gelas ya. Setelah itu baru diaduk secara merata, baru disajikan. Begitu nak ya. Mungkin nanti untuk kedepannya ketika mau mempresentasikan itu, menjelaskan ke teman-temannya tentang teks prosedur apapun itu, entah itu membuat kopi, mau teks prosedur membuat hal-hal yang lainnya, nanti bisa dicatat terlebih dahulu biar tidak bingung ya ketika menjelaskan ke teman-temannya. Kemudian ada lagi yang mau memberikan contoh? Tapi sudah mengerti? Ya. Oke. Baik, jadi kesimpulannya untuk teks prosedur itu sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami ciri-ciri, kemudian struktur dan jenis teks prosedur, kita dapat memahami dan mengikuti berbagai instruksi dengan lebih mudah. Jadi untuk teks prosedur ini tidak terlalu sulit ya, karena ini sering terjadi, bahkan sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk hari ini kita cukupkan ya untuk teks prosedur, karena waktu kita sudah habis. Saya berharap apa yang sudah disampaikan tadi, jelaskan tentang teks prosedur itu, semua anak-anak bisa memahami dan bisa mempraktekkan nanti di keseharian kalian ya. Baiklah, Ustazah akhiri. Sebelumnya kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabillahi